Hai guys, welcome back to my channel, Sarah Channel. Karena sharing cuma bisa kayak gini, jadi siang hari ini yang trik ini dengan isu-isu yang katanya ada mau demo. Buat kalian yang lain lebih baik di rumah, jadi ikut demo say. Nurugin diri say, mendingan di rumah nonton, nyemil daripada ikut demo, ya kan? Soalnya sosial media kan udah banyak, YouTube ada, mendingan nonton channel aku daripada ikut demo, iya enggak? Iya. Jadi kali ini, siang hari ini yang trik ini, aku salfok deh sama muka aku yang ini bukan minyak ya guys. Nih, itu bukan minyak. Jadi siang hari ini aku mau bahas tentang sebenarnya kucing itu bisa nularin corona atau enggak ya. Anabul bisa nularin corona apa enggak, karena sekesel itu sama kadang statement orang yang bilang kalau kucing bisa kena corona gitu. Guys, sayang yang sayang-sayang, sayang yang cantik-cantik, oma, opa, opung, boro, opung, doli, semuanya, tetangga-tetangga yang cakep, cantik, para anak milenialku, kita udah punya smartphone sayang, internet udah di mana-mana, ya. Kita semua punya handphone. Menurutku handphone yang 1 juta pun bisa yang namanya buka YouTube sama buka ini apa namanya Google, ya. Kalau nggak Google itu, jangan yang blogspot say, jangan yang kita cantik blogspot, ini blogspot, itu blogspot, atau WordPress segala macam. Boleh WordPress atau blogspot, tapi harus tahu penulisnya siapa gitu. Jadi jangan sekelibet aja gitu, cuman baca sebentar doang. Oh ternyata kucing bisa nularin corona gitu. Kenapa gue bikin video ini? Karena gue sekesel itu sama orang-orang tersebut. Bercanda sih. Ya jadi menurutku kalau kita baca segala sesuatu berita itu, kita harus bisa menyikapinya dengan baik dan dengan dasarnya juga, ya say. Aku bikin YouTube ini itu dengan materi juga say, ya, berlembar-lembar say, mohon maaf. Karena kenapa? Karena aku nggak mau menyebarkan berita-berita hoax yang nanti nggak bikin pikiran-pikiran baru kalian yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng ini terkontaminasi say. Ya say, jadi ya udah langsung aja kita bahas apakah benar kucing atau anabul yang lain. Aku sih lebih bahasnya lebih menjurusnya ke kucing ya. Apakah benar anabul termasuk atau kucing itu bisa menularkan corona ke manusia? Lihat videonya, nggak ada videonya karena nggak ada videonya guys, cuman aku aja yang berbicara dengan dasar-dasar. Nanti dasar-dasar materi yang aku ambil atau yang aku baca atau yang aku kupas di sini aku taruh di link description box ya, kita tulisannya bener ya, omongannya kayak gitu. So aku nggak begitu pintar bahasa Inggris. Oke, check this out. Jadi sesuai yang di video, BTW akhirnya aku make up cuma pakai alis aja sama lipstick. Nah lipstick itu tadi aku cari dulu ya. Jadi aku cuman bibir aku ini kelihatan ombre lips nggak sih? Ini yang dalamnya itu aku pakai yang makeover Intense Light Matte Cream yang nomor 002. Serinya ketutupan sama ini. Kelihatan nggak sih? Susah banget sih. Nggak kelihatan ya? Oh, udah nggak kelihatan. Maklum gengs, pakai kamera handphone. Terus yang luarnya aku pakai yang Wardah Color It Mouse. Gambarnya hilang, tapi warnanya yang kayak gini. Sama alisnya aku pakai dari WOU The Simplicity Trio. Jadi dia ini pakai kayak gini, aku taruh ujungnya, terus dia dikasih ini sama dikasih buat kayak apa ya? Buat ngisi dalamnya sih kayaknya. Ini kayak gini. Jadi warnanya kayak gini.
dark brown. Nah, ya sesuai yang tadi di conversation tadi, jadi itu kayak artikel apa sih? Kayak pengalaman si penulis tentang coronavirus ini di kucing atau ya di kucing. Dari situ dia tulis bahwa ditemukan waktu di Inggris tahun 2019 warga tuh ketakutan dan apa namanya ya takut dan prihatin karena ada harimau dan singa di kebun binatang Bronx di New York yang terinfeksi virus corona. Lalu juga ada laporan bulan Mei 2019 di Hong Kong, Belgia, Spanyol, dan Prancis yang seperti ada ditulis di artikel tersebut bahwa terinfeksi SARS-CoV. Nah, habis itu aku baca nih, gimana sih sebenarnya haruskah saya khawatir dengan kucing kita di pandemi ini? Sebenarnya khawatirnya itu adalah khawatir kesehatannya mereka, gengs, bukan khawatir mereka akan menularkan ke kitanya ya. Pertama yang mau aku sampaikan di sini adalah ketika lo udah komitmen terhadap segala sesuatu yang lo ambil termasuk kucing ini gitu, benar-benar harus dirawat dong, gengs. Jangan dibuang-buang dong, gengs. Ini gue prihatin banget dengan beberapa beredar video di YouTube atau di Instagram gitu. Kayak ada yang ngubur anjing hidup-hidup waktu yang gempar-gemparnya virus corona ini di Wuhan. Beberapa ada video gue lihat, gue juga kurang paham itu benar atau enggak, tapi mungkin gak sih kalau misalkan ada orang melempar dari jendela gitu terus apa namanya binatang itu terlihat mengenaskan, itu rekayasa. Kadang nggak tega juga kan ngeliatnya gitu dilempar. Ya itulah pokoknya, gengs. Jadi kayak di Wuhan itu kita ngeliatnya, gue ngeliatnya naas banget sih, maksudnya gila kali. Maksudnya ya kita tahu ya orang sana kan berpengetahuan agak lebih baik daripada kita ya. Maksudnya dari segi teknologi atau segala macam. Tapi sedihnya adalah seperti itu gitu loh. Waktu pertama kali di Wuhan mereka lempar gitu peliharaan mereka, sedih sekali, guys. Nah, balik lagi ke topiknya. Jadi di conversation tadi bilang kalau misalkan memang sebenarnya kita harus yang menjaga kesehatan kucing kita karena sebenarnya yang rentan itu memang kucing kita gitu kan. Kita juga rentan, tapi mereka itu cuma bisa nyimpan virusnya itu sendiri. Jadi mereka tidak bisa menularkan ke kita. Lalu aku juga baca dari CDC, Pusat Pengendalian Infeksi yang ada di US. Dia bekerja sama dengan NIVCL atau Laboratorium Layanan Hewan Nasional. Nanti aku kasih video itunya, artikelnya ya, aku sertain. Dan Departemen Pertanian Amerika Serikat, yaitu USDA ya, mereka mengumumkan kasus pertama yang dikonfirmasi SARS-CoV pada 2 kucing peliharaan ya. Dari sini gue tahu kalian, kalau orang yang misalkan baca setengah-setengah pas ngeliat halaman ini aja ya, pasti kalian udah mikir, itu benar, kucing kalian bisa kena corona, pasti gitu pikirannya. Baca sampai selesai ya. Tapi kucing itu hidup di negara yang terpisah, cuma satu di wilayah terpisah di New York, tapi tetap sama-sama di New York.
Terus abis itu mereka uji di laboratorium NSSL tadi. Terus abis itu mereka lihat bahwa ya memang benar, maksudnya kucing itu terinfeksi corona, tapi mereka memastikan bahwa sebenarnya nggak bisa kucing itu menularkan ke manusia. Terus dari CDC juga bilang bahwa di Amerika Serikat, maaf gengs, aku kurang begitu hafal karena banyak banget nih. Di Amerika Serikat tidak ada bukti bahwa hewan berperan penting dalam penyebaran COVID-19. Ya iyalah kayak jadi bahas. Ya iyalah, karena coba bayangin aja, di negara kita aja itu aware terhadap diri sendiri aja tuh nggak ada, ya kan guys? Bener nggak? Komen di bawah bener atau enggak ya, termasuk ya gak usah disebutin, pokoknya komen di bawah menurut kalian kita ini ada nggak ininya, maksudnya dalam diri sendiri tuh ada nggak sih kadang-kadang aware terhadap diri sendiri tuh ada nggak sih ya, sebelumnya orang lain nilai diri sendiri. Camkan, oh bercanda sayang. Nih di sini ditulis di Amerika Serikat ya tidak ada bukti, ini tulisan kebalik ya, aku bacain aja ya gengs. Di Amerika Serikat tidak ada bukti bahwa hewan berperan penting dalam penyebaran COVID-19. Berdasarkan keterbatasan informasi yang tersedia hingga saat ini, resiko penularan COVID-19 hewan kepada manusia tergolong rendah. Ya, guys. Itu menurut Amerika Serikat. Namun, karena semua hewan dapat membawa kuman yang dapat membuat orang sakit, ada baiknya selalu mempraktikkan kebiasaan sehat di sekitar hewan peliharaan dan hewan lain. Jadi memang balik lagi ke bagaimana kehidupan, perilaku hidup bersih sehat kita, gengs ya. Jadi kalaupun kita mau kasih makan anabul kita, ya abis kasih makan cuci tangan, ya kan. Nah, anabul kita itu nggak bisa gengs mandi sendiri, nggak bisa kayak kita mandi sendiri. Terus abis itu sikat gigi sendiri. Ya memang anabul nggak harus sikat gigi sih. Ya tapi seenggaknya itu tadi yang aku bilang, komitmen kita di awal untuk memelihara mereka itu yang harus kita pegang teguh gitu loh gengs. Jangan kita mau pelihara dia karena lucunya aja, karena warnanya aja yang 3 warna, karena matanya aja yang 2 warna. Jangan gitu gengs. Kita pelihara anabul, anjing, kucing, monyet, hamster, tikus sekalipun yang memang kita pengen pelihara, ya memang harus ada komitmennya. Pelihara anabul itu tidak segampang yang kelihatannya cuman ya udah dikasih makan aja, udah bisa tinggal gitu loh. Terus habis itu kalau lo lagi stres lo pengen main sama mereka, udah gitu doang. Nggak gitu gengs. Kita pelihara anabul itu harus memang benar-benar kita penuhin kebutuhan mainnya, makannya, dan kebersihannya gengs. Kalau anabulnya bersih, ya pasti kan sehat, dan dampak ke kitanya pun juga sehat ya gengs. Dan satu lagi yang membuat gua miris sebenarnya adalah statement beberapa yang bilang kalau kucing bisa nyebabin toxoplasma dari bulunya. Gue sih belum nyari bener-bener dan gue sertakan di sini, nggak ada. Cuman gue pernah baca aja kalau sebenarnya toxoplasma itu memang ada di kucing atau ada juga di anabul yang lain. Cuman bukan di bulunya gengs, tapi di kotorannya. Toxoplasma itu adalah parasit ya kalau nggak salah. Komen di bawah kalau aku salah.
Yang tahu aku adalah toxoplasma itu adalah parasit yang ada di kotoran kucing. Kalau kucing itu tidak sehat, gengs. Jadi bukan ada di bulunya. Kalaupun kalian bilang bulunya itu bikin bengek atau segala macam, ya dimandiin dong kucingnya, dirawat dong, jangan sampai bulunya kemana-mana gitu loh. Kita punya anabul itu bukan kita ngeliat dia lucu. Kayak tadi yang gue bilang, kita lihat dia lucu, matanya dua, terus habis itu bulunya gembul gitu segala. Kita mau pelihara, tapi harus dari ini ya dong gengs, dari makannya, dari kebersihannya, gitu sampai lupa. Nah itu dia yang tadi gue bilang, di kucing memang ada yang namanya coronavirus, tapi namanya feline coronavirus yang menyerang sistem pencernaan, yang menyebabkan si kucing ini jadi bisa radang di daerah peritoneal atau perutnya ya gengs. Nanti kalian bisa baca, harus dibaca gengs, jangan cuma dengerin video aku cuap-cuap aja terus habis itu kalian puas, oh aku mengerti. Nggak bisa kayak gitu gengs, harus dibaca bener-bener. Di situ dibilangin feline coronavirus ini itu terjadi karena kehidupan kucing yang kurang bersih atau tidak terawat. Contohnya beberapa kucing domestik atau kucing liar yang memang benar-benar tidak terperhatikan kebersihannya. Tapi bukan berarti statement aku di sini bilang kucing liar itu semuanya feline coronavirus. Enggak, gengs. Jadi feline coronavirus itu ada banyak tanda-tandanya, tanda dan gejalanya ya, gengs. Kalian harus pasti, nanti aku kasih linknya, dibaca dong ya. Dibaca ya sayang cantik. Itu ada banyak ya. Pertama, ada demam intermittent. Kalian kalau misalkan bilang kucing kalian demam, nah satu lagi, itu sih yang tadi aku bilang, kalau kalian bilang statement kalian di awal kucing kalian demam segala macam, kalian juga harus tahu lah suhunya berapa coba suhu kucing kalau demam. Ayo, setahu aku sih kalau kucing demam itu dia 38,5 sampai 39,5 sih. Komen ya di bawah kalau aku salah. Tapi itu tahu aku nih ya, banyak nih ada demam, terus kelesuhan yang ekstrem. Jadi biasanya dia aktif kok tiba-tiba nggak aktif ya kucingku gitu. Itu kan harus wajib aware gitu loh sama kucing kalian. Memelihara kucing atau anabul itu kalian juga harus wajib siapin dana untuk makan dan kesehatannya. Mungkin aku ngomong berulang-ulang dan kalian bosan, tapi gengs, ini beneran kalian tuh harus siapin, karena memelihara binatang itu perlu komitmen. Pertama itu adalah perlu komitmen. Jangan nanti kalau udah tua buang gitu aja. Terus yang ketiga itu ada gagal tumbuh pada anak kucing. Biasanya feline coronavirus ini itu timbul dari kecil. Jadi kalau kalian misalkan pelihara kucing yang awalnya memang sudah sakit gitu kan, terus abis itu dari pelihara dari kecil sudah sakit, terus kok nggak gede-gede nih kucing, kalian wajib khawatir dia kenapa. Terus abis itu ada penyakit kuning, dia lebih tampak pucat dari sebelumnya atau kekuningan gitu. Terus abis itu ada kayak perutnya bengkak gitu, maksudnya terlihat lebih besar daripada sebelumnya. Dan kalau misalkan kalian periksa ke dokter hewan, terus ada penumpukan cairan di situ. Kalau di manusia asites lah ya. Terus habis itu dia sulit bernafas, jadi dia pakai mulutnya untuk bernafas. Kalian tahu kan kalau kucing bernafas dengan mulut gitu, lucu ya gue. Terus abis itu ada masalah mata, maksudnya kayak ada gangguan di matanya sama kejang. Nah, di sini dibilangnya itu adalah meskipun FCOV, dia bilangnya kalau kita kan SARS-CoV ya, dia bilangnya FCOV.
sangat umum, tapi bisa disembuhkan. Jadi nggak mungkin, nggak ada, maksudnya nggak ada yang bilang kalau nggak bisa diobati, tapi beberapa bilang bisa diobati dan pulih dengan lancar. Dan F-CoV ini atau valin coronavirus ini tidak bisa sayang ditularkan ke kamu sang majikan ya, nggak bisa. Jadi nggak usah takut, aku takut kena valin coronavirus dari kucing aku. Nggak mungkin gitu ya gengs, tidak mungkin katanya di sini. Terus abis itu menurut artikel ini dia bilang kalau valin coronavirus itu bisa dicegah dengan cara mengimunisasi anabul kita. Jadi itu tadi aku ulang-ulang lagi ya kata-kata ini ya. Jadi kalau misalkan kalian pelihara itu harus dengan komitmen, sekali lagi komitmen ya. Apa sih sebenarnya yang perlu banget dipersiapkan untuk pelihara anabul ya? Yang pertama komitmen, yang kedua dana, yang ketiga tempat, dan yang keempat lingkungan. Kenapa aku bilang tempat dan lingkungan itu penting untuk pelihara anabul? Karena kita kadang tinggal itu kan bertetangga ya guys. Mungkin mungkin ada sebagian yang tinggal di komplek, tapi kita lihat juga dong tempat kita itu tetangga itu sebelah suka nggak sama anabul kita gitu loh. Jadi biar nggak jadi pertentangan ketika kalian pelihara terus tetangga nggak setuju atau orang tua kalian nggak setuju kalian pelihara anabul itu, terus akhirnya kalian bingung mau taruh dia di mana. Akhirnya kejadian lah open adopt gitu-gitu ya kan. Jangan sampai seperti itu gengs, maksudnya kasihan lah kan, kita niat sudah dari awal mau melihara, kita harus pelihara sampai akhir hayat menjemputnya. Mungkin dalam situasi kondisi tertentu yang benar-benar urgent, mungkin memang anabul kita perlu adapter yang baru. Tapi itu yang di awal yang aku bilang, kita dari awal sudah harus tahu 4 yang tadi aku bilang. Pertama komitmen, yang kedua dana, yang ketiga itu tempat, yang keempat itu lingkungan. Itu bagaimana menyupport atau tidak. Karena yang tadi aku bilang, untuk berobat aja itu tidak sedikit dananya. Dan kalau memang kasihan gitu, kalian kasihan dengan anabul itu, terus habis itu kalian komitmen, kalian lingkungan setuju, tempat juga setuju, ya kalian boleh pelihara, nggak apa-apa. Tapi harus dipikirkan juga dengan jumlahnya, maksudnya jangan kalian kasihan terus kalian pelihara semua gitu loh. Kan sekarang masih bisa kalian ya udah ada frekuensinya kalian kasih makan bagaimana kan, karena ya kita juga harus perlu memikirkan kesejahteraan. Jadi jangan kalian anggap kenapa sih orang cuma binatang, penting apa sih sampai segitunya. Yes, kita ini diciptakan oleh Tuhan, itu ada alasannya ya guys. Kenapa binatang diciptakan dan manusia diciptakan, itu ada alasannya. Dan jangan kalian bilang aku nggak suka binatang. Boleh nggak suka binatang, boleh banget gitu loh, tapi jangan menyakiti gitu loh. Ketika kalian bilang, ketika ada berita kucing bisa menularkan corona, terus kalian dengan usilnya bikin kucing pakai masker gitu ya kan, terus ngikat lehernya pakai kain rapia atau nguncir
ekornya pakai karet. Jangan kayak gitu, gengs. Kalau nanti dibalik sama Tuhan yang punya kuasa gitu loh, ngebalikin, ya udah kamu jadi kucing aja, gimana? Pokoknya pesan aku yang tadi, ketika kita mau memelihara anabul, kita harus komitmen, ada dananya, ada dukungan atau ya tempatnya dan lingkungannya, itu support juga. Oke, karena udah terlalu kebanyakan aku cuap-cuap, kayaknya cukup sampai di sini aja. Semoga apa yang aku share ini berguna dan menambah wawasan. Kalau aku ada salah, boleh komen di bawah. Aku salah statement yang mana. Terus abis itu jangan lupa like, komen gini ya, komen, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Dan subscribe itu juga men-support aku untuk bikin konten-konten yang lain. Kalian juga bisa request konten apa yang kalian pengen aku buat. Oke, bye!